berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Atasi dampak kekeringan, relawan di Lombok Utara menyalurkan air bersih ke desa terpencil. Pemakaman dosen UIN Surakarta Wahyudian Selviani di Mataram diwarnai tangis haru keluarga. Ajak warga mencintai lingkungan, ratusan pemuda di Lombok Barat menggelar kemah dan bersih-bersih sampah di kawasan wisata. Bersama saya Rahi Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Ribuan liter air bersih disalurkan komunitas relawan sosial di sejumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Lombok Utara akhir pekan lalu. Salah satunya dilakukan di Desa Mumbul Sari, Kecamatan Kayangan, yang menjadi wilayah terparah krisis air bersih. Kedatangan kendaraan yang membawa air bersih disambut antusias warga karena telah mengalami krisis air sejak 3 bulan lalu. Untuk meringankan beban warga, relawan menyalurkan 15.000 liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan secara bergilir setiap harinya. Jadi untuk kegiatan hari ini kita akan distribusikan air sebanyak 15.000 liter dan akan kita lanjutkan untuk besoknya lagi. Paket langsung, Pak. Ya. Jadi ini kita langsung menyasar langsung ke setiap rumah di setiap jalan. Jadi masyarakat sudah menyiapkan wadahnya sehingga kita susuri sampai kebutuhannya tercukupi seperti itu. Ini bakal terus dilakukan atau gimana? Ini akan tetap berlanjut. Jadi karena ini awal musim kekeringan bisa kita katakan dan biasanya sampai kekeringan sampai bulan Desember. Dan 165 jiwa yang merasakan kekeringan selama musim kemarau dan ini berlangsung Pak setiap tahun. Kondisi kami seperti ini, harapan kami dari LASDASI maupun SDG Peduli dan pemerintah khususnya dengan melihat kondisi kami seperti ini mudah-mudahan didatangkan atau dibantu kita satu unit bor yang kapasitas lender 3 misalnya dengan ketinggian dari permukaan air laut sekitar 65 meter mdpl. Ini sangat untuk membantu mengatasi kekeringan yang ada di dusun kami, Pak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara mencatat kekeringan berdampak di 4 kecamatan yang menyebabkan 13.873 jiwa terdampak krisis air bersih. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Tim penanganan dampak kemarau Pemda Lombok Timur mengecek sejumlah lokasi sumber mata air baru untuk segera dialirkan guna mengantisipasi dampak kemarau. Salah satunya sumber mata air yang berada di kawasan wisata Teteh Batu, Kecamatan Sikur, yang selama ini belum termanfaatkan. Dengan debit air yang ada, Pemda berharap persoalan krisis air bersih pada musim kemarau bisa teratasi. Penyaluran air bersih nantinya akan dioptimalkan melalui program pipanisasi perusahaan daerah air minum agar bisa dirasakan lebih merata. Sama pemilik terahnya Raden Suweno, kan kita terus mencari sumber mata air untuk warga kita di selatan. Dan alhamdulillah kita sudah cek ini musim kemarau, ternyata debitnya masih potensial 70 bahkan bisa sampai 100 liter per detik. Inilah yang saya cek dan bisa menjadi kita lanjutkan untuk menjadi sumber air baku kita untuk PDAM khususnya bagi pelanggan wilayah selatan karena gravitasinya bagus. Ke depan, Mas. Selain mengoptimalkan penggunaan sumber air baru, Pemda juga mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum atau PAM di wilayah selatan guna memastikan stok air bersih merata di seluruh wilayah. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Jenazah dosen Universitas Islam Negeri Surakarta, Wahyu Dian Selviani, dimakamkan pihak keluarga di kampung halamannya di Desa Pejeruk, Kelurahan Apenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu siang. Pemakaman dilaksanakan di tempat pemakaman umum Darul Aman Taman Sejahtera, diikuti keluarga, kerabat, dan warga sekitar yang mengenal baik korban semasa hidup. Suasana pemakaman diwarnai isak haru keluarga yang tak menyangka korban pergi secepat itu dengan cara tragis. Keluarga meminta polisi mengungkap motif pembunuhan Dian Selviani yang ternyata dilakukan oleh kuli bangunan. Keluarga sanksi dengan keterangan tersangka yang mengaku sakit hati dengan ucapan korban. Pasalnya selama ini korban dikenal pintar dan baik dan ramah kepada siapapun. Anak saya ini termasuk orang yang tidak terlalu banyak bicara. Anaknya santun, sopan, sehingga kalau muncul kalimat yang mengatakan bahwa dia marah gara-gara dikata-katain, kayaknya tidak. Ini ada sesuatu yang tersembunyi di balik pengakuan itu. Saya berharap polisi harus cerdik melihat celah itu, ada sesuatu di baliknya. Sebelum kejadian yang menimpa almarhum, apa almarhum pernah bercerita? Apa kayak gitu? Nggak pernah cerita, cuman waktu setelah kejadian langkah kaki di atap itu, kakak tuh cerita di WA grupnya tuh ada rumah yang kemalingan. Jadi kami ngerasa itu emang maling, emang pencuri gitu, bukan pembunuh gitu. Tapi ya kita waktu itu juga nggak ngerti kenapa tetap tenang tinggal berdua, ya hanya andalan berdoa aja udah. Setelah itu emang nggak ada kejadian apapun, aman sampai saya pulang. Jenazah Wahyu Dian Selviani, dosen UIN Surakarta, ditemukan tewas di rumahnya di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Polisi yang mengevakuasi jasad korban menemukan keganjalan dan menemukan luka di tubuh korban. Polisi akhirnya menangkap pelaku bernama Dwi Febrianto, 23 tahun, warga Desa Tempel, yang merupakan tukang bangunan yang bekerja di rumah korban. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Pemuda bernama Kadri diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena mengedarkan narkotika di kawasan Gili Trawangan. Tersangka ditangkap di pinggir pantai Gili saat sedang menunggu pembeli yang ternyata polisi. Polisi menyita 3,70 gram ganja, 1 butir ekstasi, ponsel, dan uang tunai Rp350.000 sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang resah kawasan wisata dijadikan tempat berbisnis narkotika. Daun kering jenis ganja. Di mana ditemukan? Di badannya. Pada saat akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja. Motifnya dia seperti apa? Motifnya ya biasa, pelaku ini mengcover dirinya untuk menjual ganja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Dia pemakai juga bang ya? Selain daripada pengedar, juga yang bersangkutan juga menggunakan narkotika jenis ganja tersebut. Tersangka mengedarkan narkotika karena tergiur keuntungan dan memenuhi kebutuhannya untuk mengonsumsi ganja. Berapa kamu mau jual satu? 250 per poket ya. Berarti 3 itu rencananya 750 ya. Itu saya sendiri ya. Kamu pakai sendiri, sisanya itu sisa dari yang kamu jual. Baru pertama kamu jual nih. Sebelumnya pernah? Pernah dulu. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 114 junto 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara.